Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, Bapak, Ibu, serta teman-teman. Bersama saya Amri Darman Rizkiansyah. Kembali lagi kita sekarang akan menjelaskan praktikum tugas 2 dari mata kuliah basis data, di mana tugas kita kali ini adalah sudah di sini. Dari EED yang ada di tugas ini, kita akan suruh buat basis data atau database di MySQL di XAMPP dengan ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai dengan tugas ini. Oke, langsung saja kita praktikkan ya. Sini saya sudah menginstal XAMPP sama MySQL-nya. Jadi kita sekarang jalankan cari XAMPP control panel. Lalu kita pilih Apache Start. Setelah itu MySQL-nya kita start. Habis itu kita ketikkan localhost XAMPP. Setelah itu kita pilih parent directory, kita pilih phpMyAdmin-nya. Oke, di sini saya akan mempraktikkan sedikit cara membuat tabelnya. Di sini saya sudah membuat tugasnya seperti ini. Oke, kita buat tabelnya ya. Kita buat database barunya, kita coba database tes 2. Kita create tabelnya, kita buat misalkan tabel nama, lalu kita create. Di sini kolomnya kita buat 4 ya. Jangan nama deh, misalkan guru. Oke, di sini kita buat ID guru dengan tipe datanya integer ya. Nah, ini nanti untuk ID gurunya kita buat primary. Kita pencet go saja. Oke, lalu di sini ada nama guru. Nama guru kita kasih varchar saja dengan value-nya misalkan 100. Selanjutnya ada jenis kelamin. Sini bisa kita kasih varchar 10 saja, tidak perlu banyak tidak apa-apa. Lalu sini alamatnya kita kasih varchar 255, contohnya seperti itu. Lalu kita save saja. Nah, ini adalah tampilan strukturnya ini seperti ini, dimana primary key-nya itu adalah ID guru. Lalu untuk cara mengisi datanya, kita coba isi datanya melalui sini saja. Nah, kita insert. Nah, sini ada ID guru, nama guru, jenis kelamin, dan alamat. Di sini sudah tersusun rapi. Ini value dari si ID guru, value 1, value 2 nya si nama guru, dan seterusnya. Lalu kita coba isi, misalkan sini 1, 2, 3, nama gurunya adalah Bu Yuli, jenis kelaminnya perempuan saja, kita kasih inisial, alamatnya misalkan di Tangerang. Oke, lalu kita klik go. Nah, oke, sudah terinput ya teman-teman. Sekarang kita lihat di browse. Nah, ini adalah datanya. Di sini kita juga bisa langsung mengubah data ID guru, namanya, sebagainya. Kita juga bisa mendelete ya. Oke, kita langsung saja kita cek
tugas yang telah saya buat. Sini saya sudah buat tabelnya. Di sini ada administrator. Nah, di sini ini ada 2 ya, ada 3 tabel. Ada ID admin dan nama admin dan waktu jaganya. Oke, di sini ada ID adminnya sekian dengan nama adminnya Rizal dan waktu jaganya 8 jam. Lalu di sini ada Martin dan waktu 8 jam juga. Kemudian di sini ada daftar, tabel daftar ya. Di sini ada kolom ID daftar, ID admin, ID pasien. Lalu kemudian di sini ada tabel dokter, di mana ada kolom ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, nama dokter dan nomor HP. Di sini saya menggunakan contohnya adalah nama saya ya. Oke, kemudian ada dokter admin. Ada 3 kolom, ada ID data, ID admin dan ID dokter. Lalu setelah ada pasien dan pasien dokter. Oke, langsung saya menjelaskan sedikit mengenai struktur si daftarnya itu. Kita di sini ada primary key-nya itu ID daftar. Lalu untuk ID admin dan ID pasien itu adalah sebagai foreign key. Nah, relationship-nya gimana caranya buat? Saya biasanya di sini terus relation view-nya. Nah, misalkan sini nih. Sini kita kasih nama melayani tadi. Lalu kita pilih kolomnya. Kolom yang mau dijadikan foreign key-nya adalah ID admin. Database yang ini tugas 2, jangan sampai salah. Lalu untuk tabelnya di sini berhubungan relasinya dengan apa? Gitu. Dengan tabel si administrator gitu, sesuai dengan soal ya. Sini daftar ya, ada ID admin, lalu ID pasien ya, relasinya di ID di tabel pasien, ada di tabel pasien ya, seperti itu. Kemudian kita coba untuk mengisi data. Kita coba isi data dokter deh. Kita coba isi data dokternya ya. Kita klik SQL, kemudian kita insert ya. Oke, seperti tadi saya bilang value-nya sini karena saya sudah buat ID-nya, kita lanjutkan ID-nya itu dengan 10120002 ya, dengan nama dokternya misalkan Dokter Gilang. Dokter Gilang, di tanggal lahirnya misalkan 1997 02H 02 15. Lalu ada spesialisnya, spesialisnya kan THT. Lalu waktu kerjanya, karena kita tadi itunya time ya, kita buatnya seperti ini. Misalkan di sini waktu kerjanya 6 jam aja, 06 00. Kemudian ada alamat, kita tuliskan saja Jakarta misalkan. Jakarta, kemudian di sini ada nomor HP 088 11 22 33 188 misalkan. Oke, kita coba ya, kita cek go. Oke, berhasil di input. Lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dimana ID dokternya sekian, nama dokternya semuanya sudah terinput. Ya, kemudian kita coba input
kita daftar baru. Sini sudah saya buat ID daftarnya itu adalah 1. Kita mau mendaftar misalkan pasien berapa dengan admin siapa, kita daftar, kita buat insert. Sini saya buat 2, lalu kemudian ID adminnya tadi sudah saya buat 10110002 ya. ID pasiennya tadi 10130001. Coba kita go. Nah, oke, sudah berhasil kita buat. Jadi ID pendaftarnya itu adalah 1, dengan adminnya itu adalah 101112. Jadi adminnya itu siapa? Ya, ID adminnya adalah Martin ya. Dengan pasiennya itu di sini pasiennya baru Prasetyo ya. Oke, kita coba tambah pasien deh. Kita tambah pasien, kita coba lagi tambah pasien. ID pasiennya 10130002. Nama Lili, jenis kelaminnya perempuan, P saja. Lalu alamatnya Jakarta. Oke, sudah ya. Oke, setelah dia pasien mendaftar, lalu dokter admin itu akan menyimpan data dokter. Administrator akan memberikan data ke dokter admin di mana ada ID data, ID admin dan ID dokternya ya. Kemudian pasien dokter. Nah, disinilah yang akan tempat untuk mendapatkan resepnya ya. Dimana pasien itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, lalu pasien di tabel pasien dokter ini akan mendapatkan kolom resep. Dimana contohnya sini sudah saya buat dengan ID-nya sekian, ID dokter sekian, ID pasien, waktu kerjanya 1 jam dengan resepnya nitrogliserin 2,5 mg. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, ID dokternya ini itu adalah 101201. Siapa? Ya, betul, Amri Darman. Di mana ID pasien itu adalah Prasetyo. Lalu untuk resepnya adalah seperti ini, kita tulis sendiri seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin sesuai tugas, sini juga kita bisa edit langsung ya. Kita juga bisa delete, contohnya kita delete daftar tadi, sini langsung kita delete. Oke, sudah ya, sudah terdelete. Untuk kita inputnya bisa kita juga pakai manual langsung. Sini saya misalkan buat, nah contohnya seperti ini. Kita nanti bisa create table ID daftar ini. Nanti itu teman-teman akan langsung bisa buat ininya langsung, tabelnya langsung seperti itu. Cuman kalau saya bisanya pakai ini aja langsung, lebih praktis ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Penjelasan dari tugas praktikum 2 basis data saya Amri Darman. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.